Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara analisis dengan menggunakan software Minitab dan SPSS dengan menerapkan metode regresi linear sederhana dan regresi nonlinear. Ya, nah dalam penerapannya nanti saya sudah menyiapkan data yang nantinya akan saya gunakan untuk analisis dengan menerapkan metode regresi linear sederhana dan regresi nonlinear menggunakan Minitab maupun SPSS. Jadi sebelum saya melangkah lebih lanjut terkait bagaimana cara saya analisis dengan menggunakan regresi linear sederhana menggunakan Minitab dan SPSS, saya akan membuka terlebih dahulu mengenai materi yang sudah kita bahas minggu lalu, yakni mengenai langkah-langkah analisisnya, ya. Nah, ini adalah materinya, langkah-langkah analisis regresi. Nah, yang kita amati saat ini adalah kita fokus terlebih dahulu mengenai langkah-langkah analisisnya di regresi linear sederhana. Jadi langkah awalnya adalah di sini adalah kita menyiapkan data. Ini adalah datanya, ya, datanya sudah saya siapkan seperti ini. Ini adalah datanya. Nah, terus kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji linearitas dengan baik nanti menggunakan Minitab dan SPSS. Nah, sebelum akan lebih lanjut, di sini saya punya datanya adalah pendapatan dan konsumsi, yang artinya bahwa saya ingin melihat apakah pendapatan ini berpengaruh terhadap konsumsi. Kira-kira seberapa besar pengaruh pendapatan ini terhadap konsumsi? Semakin besar pendapatan, apakah juga berhubungan dengan semakin besar konsumsi atau seperti apa? Nah, oleh karena itu, di sini saya tentukan bahwa variabel prediktor yang kita gunakan berarti pendapatan, karena variabel pendapatan ini diduga berpengaruh terhadap konsumsi, sementara konsumsi di sini berada pada posisi variabel respon, yang artinya bahwa dia ini variabel yang diduga dipengaruhi oleh pendapatan, sehingga kolom A atau kolom pendapatan ini disebut dengan variabel X, sementara B di sini adalah variabel Y, ya. Terus kemudian saya copy dulu datanya. Di sini datanya sebanyak 30, ya. Saya copy dulu datanya di Minitab. Saya menggunakan Minitab terlebih dahulu. Nah, seperti ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Nah, langkah awal sesuai dengan materi yang sudah saya tuliskan minggu lalu, bahwa kita melakukan uji linearitasnya. Uji linearitas dengan baik nanti digunakan untuk menentukan apakah kita menggunakan regresi linear atau menggunakan regresi non-linear, ya. Nah, berikut ini adalah cara pengecekannya. Jadi kalau dengan menggunakan Minitab itu kita menggunakan gambar, ya, kita menggunakan scatter plot untuk mengetahui bagaimana bentuk pola data. Nah, caranya adalah klik grab, terus kemudian scatter plot. Jadi ini ingin melihat linearitasnya melalui visual gambar. Nah, kita pilih yang with regression. With regression kita klik. Jadi sebenarnya terserah mau menggunakan yang apa, simple boleh, with regression boleh, atau connect line boleh. Tapi untuk mudahnya kita menggunakan with regression saja. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita masukkan X, kita masukkan sesuai dengan tempat posisinya. Skill ini tidak usah kita perlu apa-apakan saja. Label ini adalah digunakan untuk penamaan. Misalkan di sini adalah uji linearitas X dan Y, misalkan seperti ini. Kemudian klik OK. Kemudian jadi ini di bagian label ini untuk penamaan saja, untuk penamaan gambar. Kemudian data view, ya, data option, ini tidak perlu kita apa-apa lagi, langsung saja kita OK. Nanti akan muncul tampilan gambar seperti ini. Nah, ini adalah judul kita, uji linearitas. Kalau secara gambar memang terlihat bahwa antara X sama Y ini memiliki hubungan yang lurus. Teman-teman perhatikan, di sini titik-titik atau plot-plotnya di sini makin lama akan semakin meningkat, ya nggak? Sehingga nanti di sini dapat diketahui bahwa memang kondisi antara X sama Y ini memiliki hubungan yang linear. Kecuali nanti kalau plotnya itu merahnya dia ada di mana-mana, menyebar di kota ini, nah itu kemungkinannya adalah tidak linear. Nah, itu seperti itu. Terus kemudian secara umum kalau kita lihat bahwa semakin besar nilai X, maka juga akan semakin besar nilai Y, ya, kalau secara visual. Karena secara visual itu hanya kita gambarkan saja, kita perkirakan saja seperti itu. Nah, sehingga harus kita uji bagaimana sekiranya hubungan antara X sama Y itu ke dalam suatu model, ya.
ya. Nah, ternyata kalau bentuknya akan seperti ini. Bentuknya seperti semakin meningkat atau menunjukkan linearitas, sehingga nantinya untuk pendekatan metode yang kita gunakan, kita bisa menggunakan regresi linear. Nah, kalau teman-teman mau mengotak-ngatik gambar ini terserah mau diapakan. Misalkan ya, gambarnya ini saya pengen warna background gambarnya diubah, group size-nya misalkan pengen diubah juga boleh, visualization-nya boleh. Jadi teman-teman bisa ngotak-ngatik bagian gambarnya seperti apa, terserah mau. Misalkan tipenya, misalkan teman-teman mau kasih gambar seperti ini, ingin menampilkan modelnya seperti ini. Nah, boleh saja. Jadi kita bisa mengotak-ngatik atau mengedit skaterboardnya sesuai dengan apa yang kita mau, seperti itu ya. Nah, berarti dari hasil linearitasnya menunjukkan bahwa regresi, nanti kita menggunakan regresi linear, maka caranya adalah langkah selanjutnya yaitu sesuai dengan materi sudah kita bahas minggu lalu. Berarti kalau ya linear, akan kita menggunakan regresi linear. Berikutnya adalah kita melakukan analisis mulai dari bentuk model, kebaikan model, simulasi tes, uji asumsi klasik, baik nanti entah itu terpenuhi atau tidak terpenuhi, seperti itu ya. Caranya adalah kalau kita menggunakan Minitab, caranya adalah klik start, terus kemudian regression, terus kemudian nanti kita pilih yang regression lagi ya. Saya ulangi lagi, start regression, kita pilih regression lagi, respond berarti nanti adalah Y-nya, predictor adalah X-nya. Nah, kemudian di graph ini kita bisa klik apapun, jadi terserah mau menampilkan gambar apapun yang nanti sekiranya dapat digunakan untuk melihat asumsi klasik ya. Misalkan saya pilih 4-in-1, jadi gambarnya tidak satu-satu, terus kemudian klik option. Nah, ini adalah tampilan ketika teman-teman nanti menggunakan regresi berganda. Di bagian display nanti silakan dicentang bagian variance inflation factors. But kalau kita menggunakan regresi ini sederhana, maka kita tidak perlu mencentang bagian variance inflation factors atau VIF. Jadi cukup kita menggunakan Debye basis statistik ya, karena Debye basis statistik itu digunakan untuk melakukan analisis uji asumsi klasik untuk mengecekkan asumsi independensi atau apakah terjadi autokorelasi atau tidak ya. Jadi hanya seperti itu untuk yang di bagian option, kemudian klik OK. Yang lainnya saya kira masih belum digunakan karena memang fokus kita adalah tahapan yang paling utama terlebih dahulu. Klik OK, storage. Nah, ini bisa kita centang yang residual atau koefisien juga bisa. Klik OK, kemudian result ini tidak perlu kita apa-apa lagi, OK aja, kemudian OK. Nah ini adalah hasil plot tadi yang saya pilih 4-in-1, ini adalah hasil penguploadannya. Residual ini nanti digunakan untuk melihat bentuk normalitasnya sama yang bawah, bentuknya seperti distribusi normal atau tidak. Nah, ini penyebaran ini bisa melihat dari heterogeneisitasnya. Nah, ini bergantian observation order berdasarkan residualnya seperti ini bentuk pengadaan. Jadi asumsi sebenarnya bisa kita lihat di sini, cuman kalau secara visual gambar itu akan saya rasa kayak kurang. Jadi saya rasa nanti kita bahas lagi metode cara antisipasi klasik residual di pembahasan lebih lanjut saja. Nah, untuk sementara kita lihat dulu bagaimana bentuk modelnya, bagaimana pembentukan modelnya, bagaimana signifikansinya dan sebagainya. Nah, pertama adalah dalam regresi linear sederhana, langkah awalnya adalah pembentukan model. Kira-kira yang pembentukan modelnya itu adalah yang ini. Jadi ini adalah hasil outputnya. Hasil outputnya adalah seperti ini. Ini ya, hasil outputnya di bagian session adalah yang ini. Saya copy aja biar teman-teman jelas lihatnya, atau enggak saya perbesar seperti ini saja, semoga terlihat ya. Nah, seperti ini adalah hasil dari analisisnya. The regression equation is Y sama dengan min 38 plus 0,775 X. Tapi nanti ketika teman-teman menuliskan dalam persamaan, di belakangnya harus ada plus E. E di sini berarti adalah error. Itu wajib ya. Jadi nanti nilai beta 0-nya sebesar min 38, kemudian beta 1-nya adalah 0,775 ya. Jadi nanti bentuk modelnya adalah seperti ini. Sesuai dengan ini, pembentukan modelnya adalah seperti itu. Bentuk model linear adalah Y sama dengan beta 0 tambah beta 1, X1 tambah error. Berarti nanti yang kita cari adalah beta 0 sama beta 1. Beta 0-nya tadi ketemunya adalah min 38
0,8, beta satunya ketemu adalah 0,775, atau tadi di bagian worksheet ditampilkan nilai beta 0-nya. Ini adalah nilai lengkapnya, sebenarnya bukan min 38 tapi lengkapnya adalah min 38,2193 ya. Sementara di sini adalah 0,7752 untuk beta satunya. Sehingga kalau kita interpretasi adalah bahwa setiap peningkatan variabel pendapatan, maka dia akan meningkatkan jumlah konsumsi sebesar 0,775 satuan ya. Jadi untuk peningkatan X pendapatan sebesar 1 satuan, jadi ketika nanti X-nya ini bertambah 1 nilainya, 1 satuan, dia akan meningkatkan dia sebesar 0,775. Kenapa meningkatkan? Karena tandanya adalah positif. Sementara kalau nanti ini tandanya adalah negatif, maka dia akan malah menurunkan. Jadi teman-teman harus jeli ya, tidak boleh salah ini tandanya positif atau negatif. Kalau negatif berarti menurunkan, tapi kalau positif berarti tandanya adalah meningkatkan sebesar 0,775 ya. Seperti itu. Terus kemudian berikutnya itu adalah cara menginterpretasinya. Berikutnya adalah uji kebaikan model. Uji kebaikan modelnya yang mana? Uji kebaikan model itu dapat kita lihat dari nilai MSE. MSE itu adalah yang ini. Ini cukup besar sekali MSE-nya, tapi di sini kira-kira lebih bagus apa enggak ya? Karena jadi gini, MSE itu bisa kita gunakan ketika kita bisa membandingkan model. Karena MSE itu sebenarnya tidak ada yang saya baca selama ini, saya tidak menemukan bahwa model itu dikatakan bagus ketika MSE-nya lebih dari sekian atau kurang dari sekian, misalkan seperti itu tidak pernah ada. Jadi MSE itu tepat kalau kita melakukan perbandingan. Sementara untuk melihat kebaikan model, kita bisa melihat bahwa nilai R-square-nya. Nilai R-square-nya adalah 76,1%. Jadi kalau dikatakan 100% itu enggak, ya. Dikatakan 100% itu juga enggak, artinya bahwa model itu mampu menjelaskan kondisi sebenarnya itu sebesar 76,1% ya. Jadi si model itu mau menjelaskan kondisi hubungan antara pendapatan sama konsumsi itu hanya sebesar 76,1%. Nah, sementara di situ kan ada sisa ya 76. Kalau menuju ke 100% berarti kan kita perlu 23,9%. Nah, kalau mencapai 23,9%-nya itu dari mana? Karena hanya 76,1%. Karena kalau kita lengkap itu kan 100%. Berhubung cuma 76,1%, maka kekurangannya ke 100% itu kan 23,9%. 23,9% itu sebenarnya adalah ada variabel X yang lainnya. Variabel X yang lainnya di luar variabel pendapatan yang berpengaruh terhadap konsumsi tapi tidak digunakan dalam proses analisis. Karena dalam proses analisis ini kita hanya menggunakan variabel pendapatan dan variabel konsumsi saja. Sementara di sini kalau kita menemukan variabel X yang lain, ini bisa saja meningkatkan nilai R-square kita. Ya, jadi 23,9% ini mungkin nanti ada X yang lain yang kita tidak gunakan untuk analisis, tapi sebenarnya dia berpengaruh seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Terus kemudian langkah selanjutnya adalah uji signifikansi tesnya. Nah, ini kita lihat dari nilai variansinya yang ini, atau kita bisa menggunakan yang saya blok ini atau kita yang bawah. Di sini kalau gampangannya nilai PV-nya di sini adalah 0,000. Jadi P-value-nya 0,000, alfanya 5%, maka nanti ketemunya adalah P-value kurang dari alfa. Ya, artinya bahwa nanti keputusannya adalah tolak H0. Kalau tolak H0 bagaimana? Kita lihat bentuk hipotesisnya. H0 beta 1 sama dengan 0. H1 beta 1 tidak sama dengan 0. Kalau kita menolak H0, kita terima H1. Kalau terima H1 berarti dapat dikatakan bahwa variabel X atau variabel pendapatan itu berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi. Ya, nah itu adalah cara signifikansi tesnya. Sementara untuk uji asumsi klasik nanti kita menggunakan atau menerapkan metode yang ada di tampilan worksheet ini. Di worksheet ini inilah C3 nanti yang akan kita analisis dengan menggunakan asumsi klasik. Tapi untuk sementara teman-teman pahami dulu saja mengenai untuk uji analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan Minitab ya. Jadi silakan dipahami terlebih dahulu.
Ya, langkah-langkahnya, langkah-langkah analisisnya dan interpretasi sudah harus sesuai dengan apa yang saya jelaskan.